Perkenalkan, nama saya Siti Salwa Nurhadifa dari Politeknik Negeri Sriwijaya. Di sini saya akan mempresentasikan tentang grid computing. Pengertian grid computing. Grid computing merupakan sebuah sistem sumber komputer yang sudah terdistribusi. Sistem yang ada di dalam jaringan tersebut bisa mengerjakan berbagai permasalahan besar yang rumit. Setiap komputer akan bekerja di bawah protokol yang sama, sehingga bisa berfungsi sebagai superkomputer virtual sehingga bisa berbagi sumber daya. Komputer tersebut harus terkoneksi dengan perangkat fisik melalui internet atau jaringan lokal. Bisa juga komputer-komputer tersebut bisa saling berkomunikasi melalui aplikasi yang memang mendukung untuk menjalankan tugas tersebut. Nanti administrator berperan mengakses serta mengendalikan sumber daya pada 3 tempat yang berbeda. Contoh grid computing. Yang pertama, scientific simulation. Yang kedua, medical image. Yang ketiga, computer aided drug discovery atau CADD. Yang keempat, big science. Yang kelima, e-learning. Yang keenam, visualization. Yang ketujuh, microprocessor design. Berikut adalah contoh gambar dari grid computing. Selanjutnya, cara kerja grid computing. Yang pertama, sistem tersebut melakukan koordinasi terhadap sumber daya komputasi yang tidak berada di bawah suatu kendali terpusat. Seandainya sumber daya yang digunakan berada dalam satu cakupan domain administratif, maka komputasi belum dapat dikatakan komputasi grid. Yang kedua, sistem tersebut menggunakan standar dan protokol bersifat terbuka. Komputasi grid disusun dari kesepakatan terhadap masalah yang fundamental, dibutuhkan untuk mewujudkan komputasi bersama dalam skala besar. Kesepakatan dan standar yang dibutuhkan adalah dalam bidang autentikasi, otorisasi, pencarian sumber daya, dan akses terhadap sumber daya. Yang ketiga, sistem tersebut berusaha mencapai kualitas layanan yang canggih, yang jauh di atas kualitas layanan komponen individu dari komputasi grid tersebut. Selanjutnya, konsep dasar grid computing. Yang pertama, sumber daya dikelola dan dikendalikan secara lokal. Yang kedua, sumber daya berbeda dapat mempunyai kebijakan dan mekanisme berbeda. Yang ketiga, sifat alami dinamis. Sumber daya dan pengguna dapat sering berubah. Yang keempat, lingkungan kolaboratif bagi e-community. Selanjutnya, prinsip kerja grid computing. Yang pertama ada virtualisasi, yaitu setiap sumber daya, semisal komputer, disk, komponen aplikasi, dan sumber informasi, dikumpulkan bersama-sama menurut jenisnya, lalu disediakan bagi konsumen, semisal orang atau program software. Virtualisasi berarti meniadakan koneksi secara fisik antara penyedia dan konsumen sumber daya, dan menyiapkan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan tanpa konsumen mengetahui bagaimana permintaannya bisa terlayani. Yang kedua, provisioning. Ketika konsumen meminta sumber daya melalui layer virtualisasi, sumber daya tertentu di belakang layer didefinisikan untuk memenuhi permintaan tersebut, dan kemudian dialokasikan ke konsumen. Provisioning sebagai bagian dari grid computing berarti bahwa sistem menentukan bagaimana cara memenuhi kebutuhan konsumen seiring dengan mengoptimasi jalannya sistem secara keseluruhan. Selanjutnya, jenis komponen grid computing. Yang pertama ada GRAM atau Grid Resource Allocation and Management. Komponen ini dibuat untuk mengatur seluruh sumber daya komputasi yang tersedia dalam sebuah sistem komputasi grid. Yang kedua ada RFT atau Grid FTP, Reliable File Transfer atau Grid File Transfer Protocol. Komponen ini dibuat agar pengguna dapat mengakses data yang berukuran besar dari semua simpul komputasi yang telah tergabung dalam sebuah sistem komputasi secara efisien. Yang ketiga ada MDS atau Monitoring and Discovery Service. Komponen ini dibuat untuk memonitoring proses komputasi yang sedang dijalankan agar dapat mendeteksi masalah yang timbul dengan segera. Dan yang keempat ada GSI atau Grid Security Infrastructure. Komponen ini dibuat untuk mengamankan sistem komputasi grid secara keseluruhan. Selanjutnya, elemen dalam grid computing.
Yang pertama ada hardware atau sumber daya, yang kedua software, dan yang ketiga brainware atau orang yang memelihara dan memakai komputasi grid. Dan yang terakhir adalah kelebihan dan kekurangan grid computing. Kelebihan grid computing. Yang pertama, lebih hemat biaya dalam penggunaan sejumlah tertentu sumber daya komputer. Yang kedua, sebagai cara untuk memecahkan masalah yang mungkin tidak dapat dipecahkan tanpa sejumlah besar daya komputasi. Yang ketiga, sumber daya dari banyak komputer dapat kooperatif dan dimanfaatkan secara sinergis, serta dikelola sebagai sebuah kolaborasi mencapai tujuan bersama. Yang keempat, lebih cepat dan lebih besar. Kekurangan grid computing. Yang pertama, tidak adanya interoperabilitas antar sistem. Yang kedua, perbedaan format data yang dapat menghambat impor dan ekspor data dari komputer satu ke komputer lainnya. Yang ketiga, hadirnya biaya tersembunyi. Dan yang keempat, latensi data yang besar. Oke, itulah presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.